Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, semoga teman-teman tertarik untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, karena saya akan selalu update soal-soal terbaru CPNS 2021, baik itu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, maupun tes karakteristik pribadi atau TKP. Oh ya teman-teman, channel ini merupakan channel yang berumur baru, sehingga membutuhkan banyak sekali subscribe dan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat memperbaharui video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas lagi soal tes wawasan kebangsaan sebanyak 5, di mana soal ini merupakan soal pilihan versi channel saya. Semoga soal-soal ini dapat bermanfaat, dan ketika teman-teman mengikuti tes CPNS, salah satu atau banyak soal yang saya bahas di sini dapat teman-teman jumpai saat teman-teman mengikuti tes CPNS. Oke teman-teman, mari kita mulai saja video ini. Untuk soal pertama, keanggotaan DPR diresmikan A. Kepres, B. Perpres, C. TAP MPR, D. PP atau peraturan pemerintah, E. Inpres atau instruksi presiden. Oke teman-teman, di sini teman-teman harus menjawab satu buah pertanyaan kurang dari 1 menit. Usahakan setiap soal teman-teman menjawab pertanyaan itu kurang dari 1 menit. Jika teman-teman mengalami kesulitan, alangkah baiknya teman-teman untuk mencari soal yang lebih mudah terlebih dahulu, supaya soal-soal yang teman-teman kerjakan lebih banyak. Oke, kita lihat jawabannya ialah A. Kepres, keputusan presiden. Jadi keanggotaan DPR itu diresmikan dengan Kepres atau keputusan presiden. Mari kita lihat pembahasannya. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden atau Kepres. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara atau Jakarta. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Oke teman-teman, lumayan jelas ya, sangat jelas sekali bahwa jawabannya adalah A. Kepres, keputusan presiden. Next, soal kedua. Jika terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden yang menjadi pelaksana tugasnya adalah A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. B. Menko Perekonomian, dan Menko Kesra secara bersama-sama. C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan, dan Menteri Pertanian secara bersama-sama. D. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Agama secara bersama-sama. Oke teman-teman, kita lihat jawabannya. A ya teman-teman. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Soal ini juga lumayan sering keluar, jadi teman-teman harus ingat soal ini
Jika terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden yang menjadi pelaksana tugasnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Oke teman-teman, kita lihat pembahasannya. Pada pasal 8 ayat 3, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Jadi, ini diatur di dalam pasal 8 ayat 3. Jika presiden, wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau meninggal dunia, secara bersama-sama pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Jadi Menlu, Mendakri, dan Menhan secara bersama-sama. Oke teman-teman, jika sudah jelas, kita next saja. Soal ketiga. Perwakilan Kementerian Perdagangan di luar negeri disebut dengan A. Kedutaan Besar, B. Atase Pertahanan, C. Konsulat Jenderal, D. Atase Perdagangan, E. Nuncio Apostolik. Jawabannya adalah D ya teman-teman, Atase Perdagangan. Mari kita bahas. Atase atau atase kedutaan adalah perwakilan Indonesia atau utusan diplomatik di luar negeri yang diperbantukan pada sebuah kedutaan. Atase terdiri dari para ahli dalam bidang tertentu. Pada umumnya, atase yang ada di dalam sebuah kedutaan meliputi atase militer, atase kebudayaan atau sosial, atase perdagangan, atase pendidikan, dan atase bidang lainnya, sesuai kebutuhan dan kepentingan di kedutaan besar negara penerima tempat atase bertugas. Jadi atase itu terdiri dari berbagai macam, yaitu ada atase militer di bawah Kemenhan, atase kebudayaan di bawah Kemenbud, atase perdagangan di bawah Kementerian Perdagangan, atase pendidikan membidangi pendidikan, atase bidang lainnya sesuai kebutuhan atau kepentingan di kedutaan negara itu. Jadi jawabannya adalah atase perdagangan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita next saja. Soal keempat, hak untuk memilih kewarganegaraan disebut dengan titik-titik. A. Hak repudiasi, B. Hak oktroy, C. Hak menyatakan pendapat, D. Hak opsi, E. Hak interpelasi. Kita lihat jawabannya. Hak opsi ya teman-teman. Kenapa hak opsi? Mari kita lihat pembahasan. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai A. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif, B. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah hak opsi. Soal yang terakhir atau soal yang kelima ya teman-teman, yang mengusulkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar dijadikan semboyan negara adalah titik-titik. A. Insinyur Soekarno, B. Empu Tantular, C. I Gusti Bagus Sukriwa, D. Muhammad Yamin, E. Dr. Supomo. Jawabannya adalah D.
Muhammad Yamin. Jadi yang mengusulkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar dijadikan semboyan negara adalah Muhammad Yamin. Ingat ya teman-teman, jawabannya adalah Muhammad Yamin. Di sini saya menampilkan profil daripada Muhammad Yamin dengan gambarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembahasannya, semua sejarawan sepakat bahwa tokoh nasional yang pertama kali mengusulkan kalimat tersebut kepada Bung Karno, Bhinneka Tunggal Ika, kalimat tersebut maksudnya Bhinneka Tunggal Ika tadi ya teman-teman, kepada Bung Karno adalah Muhammad Yamin. Usulan ini ia sampaikan secara tertutup sehingga tokoh lain seperti Bung Hatta sekalipun mengira ide mengenalkan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Soekarno. Jadi sebenarnya yang mengusulkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Muhammad Yamin, bukan Insinyur Soekarno ya. Muhammad Yamin ya teman-teman mengusulkan kepada Bung Karno, karena Muhammad Yamin ini menyampaikan secara tertutup sehingga tidak banyak tokoh yang mengetahui bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari Muhammad Yamin. Kebanyakan tokoh-tokoh mengira semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan yang berasal dari ide Soekarno, tetapi sebenarnya berasal dari Muhammad Yamin yang disampaikan secara tertutup kepada Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ya, itu saja teman-teman update terbaru dari video kita kali ini. Semoga soal-soal ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman yang menonton video ini dapat lulus tes CPNS di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, untuk itu teman-teman perlu standby di channel saya dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Oke teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Please subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.